Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukni. Sekarang kita akan menuju ke perkembangan kasus penembakan bos rental mobil yang melibatkan oknum anggota TNI Angkatan Laut. Kita akan ikuti informasi terbaru dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut berikut ini. Mil V207 Jakarta, rekan-rekan media, keluarga korban yang sudah berkenan hadir pada acara ini. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Rekan-rekan media yang saya hormati dan keluarga korban, adapun perkembangan hasil penyelidikan dan penyidikan yang telah dilaksanakan oleh Puspomal adalah akan saya jelaskan pada acara ini. Puspomal telah melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan secara maraton cepat terhadap perkara pembunuhan yang terjadi di rest area kilometer 45 tol Jakarta Merak. Dari hasil beberapa penyidikan tersebut bahwa benar, sekali lagi saya katakan bahwa benar penembakan yang dilakukan di kilometer 50 itu adalah dilakukan oleh oknum anggota TNI Angkatan Laut. Tentunya kita bersama untuk memperkuat hal tersebut telah melakukan proses penyidikan dengan meminta keterangan para saksi. Kita sudah memeriksa 18 orang saksi yang kebetulan mengetahui terjadinya peristiwa tersebut. Dan untuk melengkapi syarat formil, walaupun kita sudah memeriksa baik saksi dan tersangka, kita perlu juga melengkapi sebagai syarat formil. Penyidik Puspoma telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti. Di antaranya adalah mobil Daihatsu Sigra warna hitam, senjata api jenis pistol yang digunakan untuk melakukan penembakan, 5 butir kelongsong yang ditemukan di area parkiran Indomaret, baju korban, bukti transfer, dan beberapa alat bukti yang lainnya yang sudah kami sita. Setelah itu tentunya dengan adanya tadi sudah melakukan proses penyidikan baik terhadap saksi korban dan melengkapi barang bukti alat bukti yang kita butuhkan, Puspomal telah melakukan rekonstruksi yang rekan-rekan media juga turut hadir. Ini dilakukan untuk membuat suatu perkara ini lebih terang dan jelas. Dari hasil pemeriksaan saksi, tersangka, dan dikuatkan dengan barang bukti, maka para tersangka ini cukup bukti. Sekali lagi saya katakan, cukup bukti melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana yang diatur pada pasal 340 KUHP Junto 55 ayat 1, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat 1, kemudian pasal 480 KUHP Junto 551 KUHP. Dengan telah selesainya tentunya proses penyidikan yang dilakukan oleh Puspomal, maka hari ini perkara pembunuhan akan kami limpahkan kepada Auditor Militer 207 Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Tentunya rekan-rekan media, dengan diserahkannya berkas perkara pidana ini kepada Auditor Militer 207 Jakarta,
Ini menunjukkan bahwa apa yang kami sampaikan dari awal pada saat dulu, TNI Angkatan Laut berkomitmen terhadap penegakan hukum yang transparan dan akuntabel demi penegakan hukum yang adil. Kami mengapresiasi tentunya dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak dalam hal ini terkait di lingkungan TNI Angkatan Laut, Polda Banten, Polresta Tangerang, rekan-rekan media, dan keluarga korban tentunya yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengatensi perkara ini sehingga kami dapat menyelesaikan perkara ini secara cepat dan transparan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab semua yang rekan-rekan wartawan tanyakan saat ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan untuk yang ingin bertanya. Kami membuka sesi tanya jawab. Assalamualaikum, selamat siang. Pak Haris, saya satu dari Jawa Pos ingin bertanya beberapa hal. Tadi disampaikan pasal yang dikenakan salah satunya 340 itu pasal pembunuhan berencana. Itu dikenakan kepada 3 tersangka atau memang berbeda-beda? Karena kalau kita lihat perannya dalam rekonstruksi itu kan berbeda-beda, dan yang melakukan penembakan kan satu orang tersangka ya. Yang pertama itu. Kedua, mungkin boleh disampaikan juga kalau memang pasal yang dikenakan berbeda-beda ini ancaman hukumannya masing-masing tersangka ini berapa lama? Hukumannya apa? Apakah penjara atau ada hukuman yang lain termasuk pemecatan? Yang ketiga soal evaluasi barangkali Bapak, mungkin boleh dijelaskan juga terkait dengan penggunaan senjata api, karena kalau kita lihat juga di rekonstruksinya atau di kronologi peristiwa ini yang membawa senjata kan AA, tapi kemudian yang menembakkan senjata hingga menyebabkan korban itu BA. Ada penggunaan senjata yang seharusnya tidak terjadi. Terima kasih. Oke, saya langsung jawab aja. Yang pertama berkaitan penerapan pasal. Dari situ saya menerapkan pasal di samping 340 ya. Kami menjudulkan pasal 55 di situ. Kemudian ada pasal 338 yang pembunuhan, dan kami judulkan juga kepada pasal 55. Nah, berkaitan dengan pelaku 3 orang ini, mana yang lebih berat akan dijatuhkan itu mungkin nanti dalam satu persidangan Bapak Hakim bisa memutuskan dengan adanya hasil pemeriksaan penyidikan daripada saksi dengan tersangka dan keterangan-keterangan yang kami berikan, maka di situ nanti akan ada putusan dari hakim mana yang berat dari 3 orang tersebut. Kemudian berkaitan dengan evaluasi, saya mengucapkan terima kasih. Apa yang disampaikan berkaitan dengan evaluasi ini sedang kita evaluasi ke dalam berkaitan dengan penggunaan senjata. Apakah setelah selesai tugas itu akan dikembalikan dan sebagainya, itu menjadi satu bagian saran masukan yang baik untuk kami untuk mengevaluasi penggunaan senjata. Ya, terima kasih. Saya tambahkan ya, terkait dengan pertanyaan tadi, ada beberapa tersangka yang dikenakan pasal 340 sama 338. Itu untuk tersangka inisial B ya. Tersangka 2 inisial A itu disangkakan dengan pasal primer 340 KUHP junto 55 ya. Terus subsidiarnya 338 KUHP junto 55. Dan itu berarti ketiga-tiganya itu disangkakan juga dengan pasal 480 penadaan secara bersama-sama.
Terus terkait dengan pidana tambahan, nanti akan dilihat kualitas dari perbuatan di antara 3 ini, ya. Karena dari 3 ini kan tidak ada awas 1 orang yang tidak terkait dengan pasal 3 pembunuhan, ya, berencana ataupun pembunuhan biasa. Jadi terdakwa tersangka atas nama R itu kena pasal 480 terkait penadaannya. Jadi terkait dengan 340, 338 dari rekonstruksi kemarin tidak ada di lokasi kejadian. Jadi begitu kejadian itu yang saya gambarkan. Nanti di persidangan akan terungkap secara terang benderang. Saya kira begitu. Jin. Jelas ya. Jadi saya katakan tadi nanti di persidangan akan lebih gamblang. Kita sudah sajikanlah fakta-fakta yang ada di lapangan secara transparan, baik dalam bentuk tadi yang kemarin kita rekonstruksi maupun dalam proses penyidikan para tersangka dan saksi. Dan menambahkan izin, jadi nanti persidangan bersifat terbuka. Peradilan militer itu sama dengan peradilan umum atau peradilan lainnya. Bersifat terbuka, tidak tertutup. Tertutup itu untuk perkara kesusilaan. Jadi di pengadilan umum itu juga kalau kesusilaan tertutup, ya, tidak kita tutup-tutupi. Jadi bersifat terbuka. Mohon silakan nanti diikuti, ya. Demikian. Ya, Pak, selamat siang semua. Saya dari Kompas.com, Pak. Ini mungkin menambahi pertanyaan tadi itu kan tadi Bapak bilang bahwa disebutkan di sini dikenakan pasal 340 itu pembunuhan berencana. Itu kan kita tahu bersama bahwa pembunuhan berencana itu kan ada unsur-unsur sehingga bisa disebutkan bahwa itu kategori pembunuhan berencana. Apakah bisa disampaikan ke kami itu unsur-unsur apa saja sehingga bisa dikatakan itu sebagai pembunuhan berencana? Lalu yang kedua mungkin ini kita tahu Bapak Kasal sampai sekarang belum memberikan statement terkait ranah kasus itu. Sepertinya sebetulnya yang ingin kita tahu itu seperti apa atensi khusus dari Bapak Kasal mengenai kasus ini. Itu saja Pak, terima kasih semua. Jadi ini ya klausul pembunuhan berencana itu adalah tersangka itu ada jeda waktu untuk berpikir. Ya, dari hasil tersangka maupun saksi di situ ada jeda. Ketika pembunuhan biasa itu tersangka ini tidak ada jeda untuk berpikir. Ini ada jeda untuk berpikir. Ya, itu klausul diantaranya. Jadi kalau nanti dalam satu persidangan lah itu akan jelas pasal yang mana yang jelas bahwa Komit Angkatan Laut dan ini menjadi satu atensi Bapak Kasal. Kenapa kasus yang begitu besar Gus Momal menyelesaikan cukup singkat menurut saya. Ya, tidak ada 1 bulan di kasus besar itu. Kenapa? Di antaranya adalah atensi pimpinan TNI Angkatan Laut untuk segera selesaikan kasus ini dengan secepat-cepatnya dan transparan. Itu atensi dari beliau. Makasih. Ya, silakan. Mungkin pertanyaan untuk kaum dua Bapak. Kalau hari ini kita menyerahkan tersangka dan berita acara yang kedua, mungkin bisa dijelaskan tahapan berikutnya. Apakah setelah ini langsung persidangan atau butuh waktu menuju persidangan? Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kami jawab dan kemudian. Jadi hari ini rencana berkas akan diserahkan ke Auditorat 207 Jakarta. Selanjutnya kami sudah menghitung kira-kira 2 minggu. Nanti akan kami teliti ya, hari ini kami teliti 2 minggu mungkin sudah selesai ya. SPH Papat akan kami kirim ke Papra secepatnya. Kami sudah koordinasi sama Bapak Kekum Armada untuk segera diterbitkan Kepra, keputusan penyerahan perkara, untuk dilimpahkan di Pengadilan Militer 208 Jakarta. Jadi kami maraton ya, secepat-cepatnya. Jadi maksimal kami sudah koordinasi sama staf 2 minggu, mudah-mudahan sudah selesai.
di kami ya, di auditorat ya. Nanti persidangannya kami sudah koordinasi sama pengadilan militer untuk dipercepat dan transparan ya. Monggo diikuti ya. Gimana, cukup Pak? Jelas? Ya, izin pada semuanya, saya Roda Marina dari Metro TV. Izin bertanya terkait dengan keberadaan para tersangka ini, Pak. Ini nanti tersangka akan dibawa ke sini, apakah justru nanti akan kembali dimunculkan ketika dalam persidangan atau seperti apa? Terima kasih. Nanti ketika penyerahan, nanti para 3 tersangka akan dihadirkan di belakang ini ya. Jadi kami efektif dan efisien kami terima di sini ya, tidak menjadi masalah ya. Nanti sesinya akan dihadirkan, Kita hadirkan bersamaan dengan penyerahan berkas dan kita serahkan tersangka di sini. ya. Tinggal nunggu saja. Saya gaji dari Berita Satu mau bertanya dengan telah ditetapkannya 3 tersangka sebagai tersangka gitu karena asal dari tadi disebutkan. Nah, yang saya ingin tahu status di TNI AS sendiri, mereka ini gimana jadi apakah nanti PT di atas atau seperti apa statusnya saat ini mereka? Jadi status yang bersangkutan kan masih dalam tersangka ya. BDDH atau tidak itu dan ini dalam hasil putusan setelah sidang hakim. Ya. Jadi yang bersangkutan saat ini sekarang itu masih tersangka. Nanti kita limpahkan dalam satu proses, nanti akan penjatuhan hukumannya apakah ada hukuman tambahan sebagaimana disampaikan oleh Kak Odmil, apakah ada tambahannya nanti dari pemecatan atau tidak, nanti dalam satu proses persidangan. Izin, saya Bobi dari Radio Republik Indonesia mau nanya, apakah para ketiga tersangka ini akan didampingi pengacara yang disediakan oleh TNI Angkatan Laut? Terima kasih. Ya, akan didampingi karena itu merupakan satu syarat dalam satu persidangan. Setiap tersangka itu adalah, kalau dalam satu persidangan bukan tersangka lagi, itu sudah terdakwa ya. Nanti kalau di kita namanya tersangka, nanti setelah dilimpahkan dia akan naik menjadi terdakwa, itu pasti didampingi oleh penasihat hukum. Ya, makasih. Dengan ancaman pasal segitu, itu wajib hukumnya didampingi PH dari awal, sejak penyidikan sampai nanti persidangan. Jadi pasalnya kan tidak main-main ini. Sesi tanya jawab selesai. Acara selanjutnya yaitu penyerahan berkas perkara dari Puspomal kepada Kaotmil 207 Jakarta. Kami persilakan. Kalau Pak. Halo Pak. Bentar Pak. Bentar Pak. Tiga, dua.
Kemudian Kootmil 207 Jakarta menerima berkas perkara dari Puspomal. Dan itu tadi rangkaian kegiatan press conference oleh Dan Puspomal. Selanjutnya acara akan kami tutup. Terima kasih atas perhatiannya dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman awak media yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Kami mewakili segenap panitia yang bertugas, kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, jangan di depan situ, Mas. Online semua, Mas. Bang, HP bang. Bang. Jinnya mau acara di tengah aja. Mbak, bawa kamera. Tengahin. Tarik tengah aja. Siap. Nggak ada. Pemirsa, baru saja kita saksikan konferensi pers penyerahan atau pelimpahan berkas perkara sekaligus tersangka dan juga barang bukti terkait dengan kasus penembakan atau pembunuhan bos rental oleh Puspomal atau Pusat Polisi Militer Angkatan Laut kepada Auditor Militer 207 Jakarta. Ketiga tersangka yang merupakan oknum anggota TNI Angkatan Laut berinisial Sertu AA, Sertu RH dan juga Kepala Kelasi berinisial BA sudah diserahkan ke Auditor Militer 207 Jakarta untuk selanjutnya diproses ke persidangan di Peradilan Militer. Tadi disampaikan oleh Laksda TNI Samista dan Puspomal bahwa benar dikonfirmasi bahwa penembakan di kilometer 45 ini dilakukan oleh oknum anggota TNI AL dan juga Puspomal ini telah meminta keterangan 18 orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Selanjutnya untuk melengkapi syarat formil dan Puspomal ini sudah melakukan penyitaan sejumlah barang bukti dan kita ikuti konferensi pers dari pihak keluarga, pemirsa. Syekam Syaputra, pihak dari keluarga korban, ayah saya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Puspomal, terutama dari Bapak dan Puspomal sudah berkomitmen untuk transparan dan akuntabel menangani kasus penembakan ayah saya. Dan kami juga kita bareng-bareng untuk mengawali sampai tuntas kasus ayah saya dan agar menciptakan rasa keadilan bagi kami selaku pihak korban. Terima kasih. Ya, dinanya. Ya, kami akan terus ikutin prosedurnya dan kami juga berterima kasih kepada kawan-kawan dari ARMY, kebetulan dari Pak Ketum ARMY sudah mau jauh-jauh dari Bali datang langsung untuk mendampingi kami dan kita bareng-bareng untuk melihat proses ke depannya begitu. Terima kasih. Keluarga, apakah itu sudah sekiranya sesuai dengan keinginan dari pihak keluarga? Iya, ketika tadi saya mendengar pembunuhan berencana, saya, keluarga dan abang saya pun sangat merasa puas dengan pasal yang dilakukan oleh pelaku begitu. Atau salah satunya mungkin yang pelaku penembakan saja seperti itu? Iya, kami ingin pelaku
bahkan dari Bapak Panglima TNI pun sudah mengatakan jika ada anggota kami yang terlibat maka akan di PTDH dan dipenjara, begitu aja. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Anda kembali di Breaking News bersama saya Dian Ramukni. Pemirsa, pada hari ini Pusat Polisi Militer TNI AL Puspomal melakukan penyerahan tersangka kepada Auditor Militer 207 Jakarta terhadap kasus pembunuhan dalam pembunuhan pos rental yang dilakukan pada beberapa waktu lalu. Dan pada hari ini Puspomal ini melakukan konferensi pers terkait dengan penyerahan yang dilakukan beberapa waktu lalu, di mana para tersangka ini diyakini merupakan 3 orang oknum TNI Angkatan Laut yang berinisial Sertu AA, Sertu RH, dan juga Kepala Kelasi KLK berinisial PA. Dan kita ikuti konferensi pers yang disampaikan oleh Laksda TNI Samista berikut ini. Mohon waktu, karena di sana juga perlu mengumpulkan barang bukti lagi, perlu mengumpulkan saksi-saksi lagi. Kemungkinan di sana akan lebih rumit. Kenapa? Karena pelakunya tunggal dan tidak ada saksi yang lain. Saksinya hanya beberapa yang terindikasi pada saat sebelum terjadi pembunuhan itu. Jadi mohon waktu, tapi yakin bahwa pimpinan TNI Angkatan Laut sudah memerintahkan kepada jajaran kami, khususnya polisi militer, untuk menindak tegas. Kenapa? Agar tidak terjadi lagi kepada yang lainnya. TNI Angkatan Laut sudah berjuang untuk membangun, jangan sampai tercoreng oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Itu kira-kira. Ya, udah jelas ya kira-kira ya mana arahnya. Terima kasih. Oke, terima kasih semuanya. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Pemirsa, baru saja tadi kita sudah menyimak bersama konferensi pers terkait dengan penyerahan berkas perkara atau pelimpahan berkas perkara dari Pusat Polisi Militer Angkatan Laut atau Puspomal kepada Auditor Militer 207 Jakarta yang pada hari ini tidak hanya menyerahkan atau melimpahkan berkas perkara tetapi juga melimpahkan tersangka berikut juga dengan barang bukti terkait dengan kasus pembunuhan atau penembakan pos rental di kilometer 45 Tol Tangerang Merak Banten pada beberapa waktu lalu. 3 tersangka diantaranya Sertu AA, Sertu RH, dan Kepala Kelasi atau KLK berinisial PA ini sudah diserahkan kepada Auditor Militer. Dan tadi dan Puspomal Laksda TNI Samista menyampaikan bahwa Puspomal ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 18 orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Sejumlah barang bukti juga sudah dilakukan penyitaan, diantaranya sebuah mobil, kemudian senjata api yang digunakan untuk melakukan penembakan, kemudian 5 butir selongsong di area parkiran di lokasi kejadian, kemudian baju korban, bukti transfer, dan juga beberapa barang bukti lainnya. Puspomal juga sudah melakukan rekonstruksi untuk perkara lebih terang dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka, saksi, dan juga barang bukti yang sudah dikumpulkan. Ketiga tersangka ini sudah memenuhi cukup bukti untuk dibuktikan melakukan pembunuhan berdasarkan pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, yaitu pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pembunuhan, dan juga pasal 480 secara bersama-sama yaitu terkait dengan pasal penadahan.
Demikian breaking news hari ini pemirsa, saya Diandra Mukni pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.